Terima kasih yang sudah hadir Ibu Stiandari, Ibu Sri Endrayati, Mama Fairi, Mama Rasya Oscar, Ibu Nita Piku, dan Ibu Lana. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Saya sangat menghargai Bapak Ibu. Sampai kita menunggu yang lain, mari kita mulai. Senang sekali bisa berjumpa Bapak Ibu yang peduli dengan perencanaan kuliah putra-putrinya. Kita hadir dalam parenting webinar dengan tema tips agak lain memilih jurusan kuliah. Tentu saja ini sangat relevan, khususnya untuk Bapak Ibu yang saat ini putra-putri ada di SMA, kelas 10, 11, atau 12, atau bahkan ada yang masih di SMP juga bisa bersiap dari sekarang. Kenapa tips agak lain? Kita menjanjikan beberapa hal, ada kebaruan, ada gagasan atau pandangan yang mungkin sedikit kontroversial, tapi mari sama-sama kita renungkan agar memilih jurusan tidak lagi menjadi sesuatu yang berat, ada strategi dan bisa belajar dari pengalaman. Pengalaman siapa? Pengalaman kami Bapak dan Ibu. Salam kenal, nama saya Robani Alvan, bisa dipanggil Mas Alvan boleh, Pak Alvan atau Kak Alvan boleh. Tentu saja ini menjadi tujuan besar webinar hari ini. Saya berdoa di layar ada percakapan antar dua lansia. Ini tidak terjadi Bapak dan Ibu pada anak-anak kita nanti masa depan ya, yang menyesali pilihan jurusannya ketika ditanya dulu ngambil jurusan apa di kuliah, ambil hikmahnya saja. Siapa orang-orang tersebut? Karena memang di Indonesia cukup banyak siswa SMA yang mengalami kebingungan milih jurusan itu di atas 60%. Akhirnya, yang tidak puas atas pilihan jurusannya ketika sudah jadi mahasiswa itu juga tinggi. Siapa di antara satu dari jutaan orang tersebut? Nah ini dia, Mas Alvan. Saya tidak perlu menyebut orang lain. Bapak dan Ibu mungkin juga kenal dengan sosok-sosok yang suka cerita salah ngambil jurusan gitu ya. Tapi kita tidak akan cerita orang lain. Saya cerita pengalaman kami saja. Mas Alvan dulu pernah ngasal milih jurusan waktu di S1. Kami di teknik elektro di UGM, tapi walaupun ada di kampus yang kata orang bagus, ternyata tidak sebahagia itu. Bukan salah UGM-nya, bukan salah elektronya, tapi salah saya yang terlalu mengabaikan perencanaan ini nggak matang. Akhirnya jadi mualaf di S2 dan S3, kita tinggalkan dunia teknik, ambil dunia pendidikan di bimbingan dan konseling. Nah, kalau ditanya kenapa Mas Alvan ngambil fisika, ngambil elektro Mas? Ya, semata-mata karena nilai fisika dan matematika di rapor itu bagus. Padahal itu mungkin bagusnya bukan karena kemampuan kita, karena sedekah nilai dari guru yang baik hati gitu ya. Dan kita merasa tidak perlu mendalami jurusan itu lagi, akhirnya ya tidak menyenangkan. Nah ini Bapak dan Ibu, kami sehari-hari menjadi seorang konsultan jurusan, diminta banyak sekolah untuk memberikan pandangan di sekolahnya dalam sebuah seminar. Kita menulis banyak buku, semua terkait dengan perkembangan karir aja. Bapak dan Ibu yang berbahagia, apapun aktivitas hari ini, silakan dilanjut, bisa tangannya sambil setrika atau sambil mengerjakan hal lain, tapi telinganya mari sama-sama kita fokus di sini. Ada 4 hal yang akan kita sampaikan sesuai janji kita pada iklan yang Bapak Ibu klik dan melakukan pendaftaran. Yang pertama, apa sih Mas Alvan yang membuat banyak siswa di Indonesia itu bingung milih jurusan dan mahasiswanya jadi nggak puas atas pilihan jurusannya? Ini penyakit yang namanya jaket sindrom. Kita kenalkan apa itu nanti ya, kita akan bahas. Yang kedua, Mas Alvan, jurusannya itu disebut benar, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, rasional. Dan Ibu kita kenal istilah rasional dan harus well informed. Ketiga, kita juga perlu mengenal regulasi terbaru. Karena sekarang semakin kompleks gitu ya, khususnya di jalur prestasi SNBP, ada yang namanya mata pelajaran pilihan di TK. Ini lebih relevan untuk yang sekarang masih SMP atau yang masih kelas 10 SMA. Kami ucapkan selamat datang Bu Ana. Selamat datang di webinar ini. Kita lanjut, yang terakhir ada konsep atau pandangan kami, tips untuk kalau Bapak Ibu sudah yakin dengan pilihan jurusan, segera memvalidasi dalam sebuah aktivitas untuk shadowing atau nyamar. Apa itu? Ini kegiatan ilegal yang harus dilakukan karena tetap penting. Salam, berbangun.
Ya, mudah-mudahan kita bisa fokus sampai 1,5 jam ke depan pembahasannya seputar ini. Bapak dan Ibu, kalau ditanya apa yang menyebabkan banyak siswa kita salah jurusan, ya, saya sudah mengalaminya langsung Bapak dan Ibu. Saya akan sebut nomor 1, faktor utamanya karena ini. Karena saat sedang merencanakan jurusan, kita tidak murni niatnya. Ada hal yang mengganggu, mendistorsi. Ya. Ini biang kerok nih, tapi jarang diakui. Apa itu Mas Alvan? Kita lebih senang membicarakan kampus ternamanya dulu. Jadi urutannya yang penting kampusnya di UI, yang penting di ITB, misalnya di UNPAD atau di UNDIK atau di Brawijaya. Nah, baru kita nyari pilihan jurusan yang ada di kampus itu. Padahal sebaiknya kalau sedang bicarakan tentang jurusan, fokus pada jurusannya dulu. Nah, jadi bukan nggak boleh masuk UI, bukan. Tapi pastikan jurusan yang sudah kita riset, sudah kita inginkan sesuai dengan ekspektasi gaya hidup kita, itu memang tersedia di sana. Jangan dipaksakan gara-gara pengen dapat jaket kuning, pengen tempel stiker gitu ya, banyak ya Bu. Di kendaraan tuh di kaca mobil belakang gitu ya, we are the yellow jacket gitu, atau pasang logo kampus UGM gitu ya. Iya memang itu akan meningkatkan gengsi keluarga, tapi yakinlah itu berdampak panjang yang tidak baik. Selamat datang Pak Agung Purwanto. Nah, jadi ini tips pertama yang kami yakini di sekolah guru BK-nya jarang membahasakan ini ke siswa. Bapak Ibu mungkin juga sudah sering ikut parenting webinar seperti ini, tapi tidak akan pernah dibahas soal jaket syndrome. Karena memang ini penyakit yang saya pribadi yang memberi nama. Sampai ada bukunya ditulis di Gramedia. Nah Bapak Ibu, sedikit kita tarik balik kisah hidup kami pernah ada di posisi itu ketika Ibu. Kami dianugerahi banyak prestasi baik akademik maupun non-akademik. Jadi sempat mencicipi predikat sebagai siswa teladan di provinsi baik tingkat SMP maupun SMA. Di bidang organisasinya juga ketua OSIS, paskibraka, komandan di provinsi. Sampai di bidang seni pun kita karena energinya terlalu berlebihan gitu ya Bu, nggak bisa diem. Kayaknya pengen berkarya terus ya itu. Kita jalanin semua istilah. Jadi drummer. Iya. Sehingga kumpulan sertifikat prestasi itu sudah sangat menumpuk, sudah banyak. Nah, sisi baiknya kita mudah diterima di banyak kampus, tapi sisi jeleknya akhirnya jadi tadi terlalu gampangin, menyepelekan, atau mengabaikan pilihan yang lebih penting. Saya pikir yang penting boleh di UGM, enak kali ya gitu. Udah, saya fokus aja di UGM-nya, pas pilihan jurusan apa ya? Gitu. Itu nggak ada pertimbangan yang matang sama sekali. Berdasarkan nilai saja. Yang penting fisikanya bagus, matematikanya bagus, udah saya jalan. Padahal di dunia elektro saya nggak pernah pegang solder, ngoprek-ngoprek alat elektronik tuh nggak ada hasrat, kayak instalasi di rumah nggak pernah coba bikin gitu ya. Jadi secara hand feel-nya tuh involving, engage pada dunia electrical tuh jarang sekali. Cuma modal PD nilai rapot, dan itu menjadi awal bencana. Walaupun kuliah di UGM karena orang bahagia, iya betul, bahagia di awal Bapak Ibu. Kita tidak memungkiri, nggak bisa ngomong perasaan ketika website penerimaan ya, kita masukin nomor registrasi, muncul tuh notifikasi jeng pengumuman selamat Anda diterima. Itu wah berbunga-bunga, bangga sekali, bahagia. Habis itu kita dapat undangan daftar ulang, dibagikan jaket awalnya, terus senang banget. Semester 1 dilalui dengan cukup mudah karena biasanya semester awal-awal kan baru perpanjangan ya dari SMA seperti SMA kelas 4 lah. Sayangnya itu hanya bertahan 6 bulan bahagianya Bu. Bukan karena UGM-nya yang salah sekali lagi, karena sayanya yang ngepelein. Ya. Terlalu silau sama UGM-nya, udah kepengen banget kuliah di UGM itu. Jadi saya ada satu di antara ratusan orang yang berhasil. Waktu itu teknik elektro termasuk tinggi Bu, passing grade-nya kalau ada istilah passing grade. Tingkat ketetapannya tuh di bawah kedokteran persis. Jadi cukup membanggakan. Tapi akhirnya kuliah kan 4 tahun ya Bu, nggak 6 bulan ya Pak ya. Kuliah itu 4 tahun, lama. Jadi kalau kuliah 6 bulan itu ya sebentar sekali. Masuk bulan ke-7, semester 2 kita dihadapkan pada realitas sesungguhnya. Baru tuh kuliahnya serius,
kita yang merasa minder, ternyata nggak cukup modal nilai rapor fisika matematika bagus tuh nggak cukup. Nah, daripada saya stres, daripada saya cari pelarian yang negatif, akhirnya saya berusaha untuk tetap waras karena jauh Bu. Karena kan kami aslinya dari Cilegon, di Jogja tuh nggak ada saudara ya, di perantauan. Kita tetap cari aktivitas yang membuat pikiran ini tetap tenang. Ya, walaupun jarang ke kampus, tapi setidaknya ada hal-hal positif yang kita bisa kerjakan. Apa itu, Mas Alvan? Kami bikin usaha kecil-kecilan aja, konveksi, karena permintaan saat itu banyak. Udah, ini aja yang kami, jadi jarang, mungkin lebih sering ke toko kain, lebih sering ke tempat jahitan, lebih sering ke toko sablon, gitu, daripada datang ke kampus. Kalau ada ujian, yang kita lakukan, ngumpulin catatan, kumpulan soal kan sering tuh ya Bu ya. Kakak tingkat itu sudah nyiapin kumpulan soal 3 tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya. Kita pelajarin aja tuh, udah ada jawabannya, dan diapalin, lihat analisis, diapalin sebentar, habis itu dilupakan ya habis ujian. Jadi buruk sekali. Buruk sekali. Saya merasa menjadi orang yang diberi anugerah bisa dapat kursi di sini kok tidak maksimal gitu. Jadi merasa berdosa pada saat kuliah itu. Karena saya baru tahu ternyata kuliah di UGM itu dulu harusnya 20 juta bayar per tahun. Tapi kami cuma bayar 5 juta, Bu. Jadi ada 15 juta yang disubsidi, baik dari negara maupun dari kampus. Jadi harusnya saya nggak boleh males-malesan seperti itu, jadi merasa sangat berdosa. Tapi ya nggak bisa dibohongin, kita nggak happy ada di kelas. Akhirnya prestasi yang bisa kita dapat pun bukan di bidang electrical. Ya ini wirausahanya jadi malah makin besar. Dapat beasiswa sampai 15 juta. Ukuran waktu itu ya ini sangat besar. Apa yang dilakukan? Ya beli mesin baru gitu ya, sewa tempat baru, terima order lebih banyak, makin males. Mungkin jauh dari aktivitas kuliah di elektro. Kalau teman-teman lain itu wah larut dalam aktivitas bikin robot, dilombakan, menang juara 1 ini Bu, sebelah kiri atas. Ada robot yang bisa nari, robot yang bisa main bola gitu-gitu ya, robot bisa ngikutin garis. Itu semua dilombakan Bu. Jadi dari semua kampus se-Indonesia tuh ada perlombaan skala nasional, tingkat nasional. Nah, mereka bangga, tepuk tangan karena robotnya juara. Nah, saya tepuk tangan bukan karena itu, karena semua supporter yang hadir saat itu 2.000 orang. Nah, supporternya saya yang bikin. Sebagai tukang kaos ini prestasi yang membanggakan pastinya. Tapi ya sekaligus memalukan karena nggak ada prestasi di bidang elektro sama sekali. Akhirnya 4 tahun bisa dijalani dengan tertatih-tatih, tergopoh-gopoh. Selesai juga dengan nilai yang seadanya 3, sekian, 3, alhamdulillah. Kurang dari 4 tahun bukan karena pinter, tapi karena bosan. Saya bilang sama orang tua, ya saya pengen masuk dunia yang lain. Saya nggak mau terus ada di sini. Ya udah, tapi selesaikan apa yang sudah dimulai. Kemudian balik ke dusun. Akhirnya semua kegelisahan, semua keresahan itu saya tulis dalam sebuah buku namanya Waspada Jaket Sindrom, diterbitkan Gramedia tahun 2015. Saya merasa sudah tinggal manis duduk. Terhormat karena bisa diterima di sini, karena ini termasuk buku yang melawan arus. Di saat semua orang mendorong anak yang masuk PTN, kalau Mas Alvan bilang tahan dulu. Bukan nggak boleh, tahan dulu. Pikirkan ulang apakah niat kita masuk PTN itu betul-betul murni, sudah siap, sudah matang. Jangan sampai salah seperti Mas Alvan dulu yang terlalu silau sama nama besar kampus sama jaket. Wajib tuh di Mas Alvan terus lari kemana? Nah, saya lebih terpanggil pada isu soal fenomena salah jurusan. Saya cari di mana tuh S2 yang bisa belajar tentang salah jurusan. Ada antara psikologi atau bimbingan dan konseling. Itu dua dunia yang baru buat kami juga. Tapi buat saya karena punya alasan yang kuat, sudah berapi-api di dalam dada, ada perasaan marah, saya pilih bimbingan dan konseling karena lebih relevan skalanya atau settingnya di sekolah. Nah ini beda Bu. Di S2 waktu itu tuh lebih semangat, bahkan sebelum kuliah dimulai kita sudah duduk di kelas, duduk paling depan lagi, barisan paling depan. Jadi diskusi sama dosen itu jadi aktivitas yang biasa. Bahkan sering sekali kita ngerjain sesuatu yang bukan tugas. Nah, nulis buku saja bahkan itu juga sesuatu yang di luar dari tugas akhir. Kita bikin ini namanya ensiklopedia tentang jurusan kuliah pertama sedunia dan akhirat yang membahas tentang jurusan kuliah. Karena saya sebel dulu guru BK saya tidak mengenalkan banyak jurusan.
Akhirnya sampai keterusan di S3 PTKI, dan itulah sekarang dunia kami. Beda sekali sama kuliah di jurusan ini tuh, ikut lomba skala nasional, kita hayu juga, kita menang, terus bikin event yang datang ribuan, masih dalam konteks edukasi. Bikin jasa di sana, bukan berangkat jurusan. Nah, sampai ribuan yang datang. Semua itu tentu saja harus hati-hati kita cerna, bukan berarti Mas Alvan tidak memperbolehkan adik-adik bisa mengenyam pendidikan di UI, di ITB, di UGM, dan kampus lain, bukan, sama sekali bukan. Ini masalah urutan saja Bapak, urutan. Kalau sudah yakin dengan jurusannya dan kita tahu bahwa jurusan itu salah satunya ada di kampus tersebut, nah baru deh kita kerahkan semua tenaga, istilah saya itu kejar sampai titik darah penghabisan untuk bisa dapat kuliah di kampus terbaik. Karena ya kita tahu semakin tinggi predikat akreditasi sebuah kampus, itu artinya kita akan diajar oleh para pengajar yang unggul, ekosistem belajar yang kondusif gitu ya. Terus jaringan alumni juga pasti sangat strategis untuk pengembangan diri kita. Jadi yang kita ambil adalah kualitas itu, bukan sekedar bangga karena jaket aja. Tapi kita perlu bangga setelah kita masuk di kampus tersebut, kita bisa berprestasi, dibanggalah dengan skill dan karyanya. Nah, sekali lagi itu hanya soal urutan. Soal urutan saja. Jangan sampai kalau kita fokus di kampus dulu, itu nama besar kampusnya, seperti tadi masalah hanya 6 bulan pertama bahagianya. Kan 6 bulan itu pendek ya. Kita kuliah bisa 4 tahun, 5 tahun. Tapi kalau kita yakin sama jurusannya dulu, nah, jaminan dari Mas Alvan, insya Allah kita lebih panjang masa bahagianya, bisa sampai selesai. Bahkan setelah lulus pun masih bangga dengan jurusan. Jadi kalau ditanya kuliah di mana dulu, saya juga kuliah di bimbingan dan konseling. Bangganya sama jurusan, bukan sama kampus. Kita bisa menunjukkan nih karya-karya saya di jurusan ini. Itu yang pertama Bapak Ibu, yang menjadi fundamental, yang menjadi dasar dalam perencanaan di atasnya lagi. Jadi sebelum kita bicara strategi yang lain, pastikan dulu kalau lagi bicara tentang pemilihan jurusan, perencanaan jurusan, ya sudah jurusan aja yang dibicarakan. Baru nanti kita cari kampusnya, itu langkah berikutnya. Yang kedua, pastikan juga jurusan yang kita akan pilih, Bapak dan Ibu, baik pilihan Bapak dan Ibu atau pilihan putra-putri ya boleh. Pastikan itu sudah melalui pertimbangan yang rasional. Rasional itu maksudnya apa Mas Alvan? Kan katanya akar kata rasional itu dari rasio. Itu berarti membandingkan. Kita sudah melihat banyak pilihan sehingga kita bisa yakin pada satu pilihan kita karena kita tahu yang lainnya tidak pas dengan kita, tidak sesuai dengan rencana kita. Jangan kita milih karena satu, karena ya yang tahu kita tahu cuma satu itu. Ibarat kita masuk ke restoran, yang kita minta pertama kali kan menunya dulu ya Bu. Kita pastikan semua makanan, minuman, cemilan yang disiapkan di restoran itu udah kita baca, sehingga kita nggak nyesel pas sudah milih, udah pesan, nanti pas lagi makan, terus lihat sebelah, ya, kok ternyata di situ ada dimsum ya, wah saya baru tahu. Itu kita udah nyesel, karena kita nggak pernah lihat dulu petanya. Mungkin awak ada baca. Berapa banyak jurusan yang ada di Indonesia? Nah, ini pertanyaan yang selalu saya tanyakan ke setiap seminar. Jawaban mereka cuma tahu 50. Bahkan ada yang cuma 20 jurusan, tahunya itu lagi ya. IPS mungkin tahunya manajemen lagi, ekonomi lagi, akuntansi lagi. Bukan salah, bukan. Kita perlu sadar ini 2026 perkembangan kebaruan jurusan sangat pesat gitu ya. Sudah berbeda dengan kondisi 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Jadi sudah banyak yang aneh-aneh. Dan tentu harus well informed, artinya kita harus berbasis data. Tidak boleh katanya kata orang, tanpa kita riset sendiri. Istilahnya harus dapat info A1. Caranya dari mana nanti Mas Alvan coba kasih tips praktis. Ini Bapak Ibu, kita tidak terbiasa dari TK bahkan. Kita kan cuma pilih sekolah ya. SD cuma pilih sekolah, nggak milih jurusan, jadi jurusan nggak mau. Di SMP juga sama, pilih sekolah aja. Jurusannya nggak ada. Kita kenal jurusan tuh baru di SMA, SMK, SMA.
Ada IPA, IPS, zaman dulu ada bahasa. Sekarang tuh kelompok peminatan. Jadi mulai dikelompokin jadi ada 5 atau 6. Ya, atau di paket istilahnya. Tapi ya tetap saja dua ini pun masih cenderung sedikit dibandingkan jurusan kuliah yang ada di Indonesia. Ada berapa tuh? Nah, ya, 2 atau 3 di SMA aja udah bikin berantem bapak dan ibu. Beda pendapat ya. Adu argumen di meja makan. Ini apalagi pilihan di kuliah. Kalau bapak ibu tanya berapa banyak jurusan, nah ini jawabannya Bu. Ada 800 sekian 46 jurusan. 446 jurusan. Bayangin, pengetahuan anak-anak kita hanya di 50, sedangkan realitanya ada 800. Itu selisihnya banyak sekali. Berarti banyak titik buta ya, area yang tidak pernah didengar sama mereka. Jurusan-jurusan baru. Ini dari mana datanya Mas Alvan? Kami sendiri di tim Prodiplan menghitung secara manual. Datanya dari mana? Dari kementerian langsung. Ada datanya. Ya, sudah kami kompilasi dari situs ada namanya Kamus Prodi. Nah, contohnya Bapak dan Ibu. Yuk, kita mulai tebak-tebakan. Silakan ketik di kolom komentar kalau Bapak dan Ibu tahu jawabannya. Kita mau buka mic gitu. Apa nih? Prodi yang spesifik mempelajari tentang kopi. Ada biji kopi, ada kopi. Ini buat bapak-bapak yang senang ngopi walaupun mungkin lagi puasa sekarang. Kalau dulu kan kita kenal teknologi pangan gitu ya. Pangan itu apa? Perkebunan. Ada loh Bu sekarang jurusan yang namanya sains perkopian. Gelarnya SKP. Menarik ya. Ini bukan keperawatan. Kalau keperawatan itu dulu SKP betul. Sekarang perawatan itu SKP, ada KEP. Ini di Indonesia cuma ada satu sementara di Bengkulu. Saya berdoa sekali ya mudah-mudahan di IPB di Bogor itu segera buka karena sekarang harga kopi makin naik. Kalau bapaknya peminum kopi pasti tahu sekarang lagi mahal komoditas kopi itu karena rebutan. Ya, artinya ini menjadi komoditas yang mahal kalau kita menjadi saintisnya. Indonesia tuh eksportir nomor 4 sedunia, itu nomor 4 negara di bawah Brazil gitu ya. Itu menarik. Baru kan Bu ya? Nah, yang kedua kita mulai. Prodi apa yang spesifik mempelajari gambar yang ada di layar? Ada seorang anak berhadapan dengan seorang dewasa profesional di bidang terapi. Ini salah satu jurusan yang secara subjektif saya selalu rekomendasikan tanpa melihat background Bapak dan Ibu. Ini lagi butuh banget soalnya. Di bidang kesehatan. Nah, namanya jurusan terapi wicara dan bahasa. Daripada jadi dokter, nah, ini banyak ini Bapak Ibu yang masih mendorong anaknya jadi dokter karena alasan tertentu, misalnya karena pengen kaya raya, nah itu juga dibetul ya. Sekarang sudah berat kelihatannya kalau harus kaya dari profesi seorang dokter umum saja. Kecuali Bapak dan Ibu modalin sampai spesialis tuh oke. Tapi kalaupun tidak, ya udah. Di sini persaingannya masih rendah, tapi kami butuh bimbingan banget. Karena pilihan cara dimana yang malah secara spesifik. Datanya hanya jadi 20% anak-anak spesifik. Bapak Ibu silakan anak di contoh dilihat dari saudara problema yang harus sudah di usia yang bisa mencantumkan sebuah pendapatan hidup. Tapi sebagai orang tua mencari segala solusi salah satu ya. Kalau terapi bicara untuk terapi itu harus sama spesialis yang mungkin di awal biar biasa awal terus harus memberikan gambarnya terapi yang sama gaman juga megangnya kalau ada saya berbagai yang ada beberapa abaikan kan tahu ya banyak sekali bisa disebut sebagai salah satu buku bacaan untuk anak itu untuk pelajaran kata pisah itu kan tetap sangat rekomendasi. Kan itu ada di kawan aja. Kita coba sambil praktek ini juga sekali tahu cara menghadapi kampus yang bukan sesuatu Bapak Ibu bisa praktik bandarin Predor ID. Nanti akan kita masukkan website ini. Saya tekan ini website apa ini website resmi pemerintah.
Jadi kita sama-sama mana aja belajar terapi bicara itu koneksi itu dasar itu Jakarta dan di Jakarta menterinya Pak. Kalau saya tapi Kalau kawan di mulai baru satu adalah yang dan rekayasa sesuatu anak-anak melek sama skill ada manfaat di di bawah transisi. ada ya. Jadi ini bisa segera main gaul tuh. coba di rumah sama ini Bah, bisa keluar seragam isi datanya apa saya ngomong langsung ambil kita balik lagi dulu, tengok dulu. Iya, ini apa ya kalau ngikutin teknik elektron masih ya masih oke jangan tapi saya pikir variasi teknik elektron sekarang ada contohnya saya sakit mungkin 70% cadangan yang yang dipelajari itu ini situ. kenapa hanya spesifik di sini Cadangan balik lagi saya katakan ada yang jauh-jauh tapi yang impact di salah satu panas bumi ini sinar matahari panas bumi sekarang itu di pabrik makanan itu sedang gencarnya di install banyak masuk di rumah rasa kau ngisi sekarang ini sudah diumum tergantung sama yang masalah tapi aku sebentar awal suspend ini ya lu balik nah karena di perusahaan dan bisnis yang jual produksi ekspor itu kan ada beberapa kenapa itu salah satu pabrik dari perusahaan yang menggunakan karena sendal nak masuk di salah satu sama kan sudah jangan itu karena kita ini di company seorang instalasi atau teknisi solar fotovoltaik panel surya itu menempati pekerjaan nomor 2 di pertumbuhan tertinggi, pekerjaan yang kebutuhan tenaga kerjanya paling tinggi nomor 2 untuk periode kapan 2024 sampai 2034 Bapak Ibu. Nomor satunya wind turbine, masih di energi terbarukan juga, ini kan turbin angin masih. Nah, nomor 3-nya nurse practitioner tadi, terapi wicara, keperawatan itu masuknya di sini. Yang physical therapist. Mas Alvan ini kan di Amerika, Indonesia masalahnya. Mohon maaf saya sudah coba cari di Indonesia tidak sedetail ini untuk mengupdate tren. Jadi kita bisa cari rujukan. Orang tua kan tentu harus punya dasar untuk mengambil. Salah satunya kalau kita buta, tidak percaya ya, kita cari rujukannya. Banyak yang bilang apa yang terjadi di Amerika hari ini akan terjadi di Indonesia 5-10 tahun lagi. Ini Bapak Ibu bisa cek di BLS.gov. Mau terbuka, itu cuma udah baca mulai. Jadi ini menarik Bapak Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ingin mengarahkan anak di dunia engineering, nah ini salah satu rekomendasi dari Mas Alvan. Ya, jadi pada ngumpul semua di teknik elektro. Ini tuh macam-macam rekayasa sistem energi, terus ini energi terbarukan gitu ya, konversi energi juga ada. Beda-beda nomenklaturnya aja. Mas Alvan tuh bukan depannya teknik sih, ya mulai nanti mulai akhir 2025 sudah ada aturannya bahwa jurusan teknik yang kita kenal selama ini, misalnya teknik elektro, teknik industri itu kan berubah karena jadi rekayasa mesin, rekayasa kimia, rekayasa industri, rekayasa geologi. Karena kata depan teknik itu akan digunakan untuk program studi D2, D3 itu teknologi, kalau D4 teknologi rekayasa.
dan S1-nya rekayasa. Karena ini lebih pas dengan padanan engineering. Electrical engineering. Berarti rekayasa elektro. Gitu kan. Ya. Mas Alvan, aku mau ngambil manajemen. Manajemen apa ya yang seru? Sekarang manajemen itu sudah makin banyak, Bu. Jangan ngambil yang manajemen umum lagi. Nih contohnya, manajemen mutu halal, ada manajemen retail, ada manajemen olahraga, ada manajemen sasar. Ini jangan jadi bisnis bisnis lebih spesifik dibagi kategori ya. sekarang era sudah Jangan jadi penjaga uang. free trade yang ada sikap dari ada supply dan jual Yang gini tuh kan. kepastian atas masalah jadi sekarang sudah juga masuk sama ini Kali personal yang tidak aturan berarti perusahaan juga lagi mencari perusahaan sertifikat ini di Indonesia ada satu kalau tidak salah di Universitas Islam ini judulnya manajemen event pengelolaan konsumsi menarik kalau di luar negeri di convention jadi pengelolaan konser sekolah nasional atau pameran internasional itu butuh SDM ahli di bidang gelarnya STR-PAR karena di 4 sarjana terapan pariwisata karena masih dapat lingkup keilmuan pariwisata. Mas Alvan, anakku senang matematika apa ya? Nah, arahin aja ke sini Bu, sains data. Saya lebih merekomendasikan masuk sains data daripada di akuntansi. Akuntansi sudah keruh, sudah banyak, dan sudah akan semakin sedikit lagi kebutuhannya. Bukan kata Mas Alvan, nanti ada datanya. Jadi yang lagi tinggi itu kebutuhannya ini. Sekarang data spesialis, data analis, data scientist. Untuk mengolah berbagai macam data. Data itu bukan hanya identitas nama, alamat. Misalnya di olahraga tuh data pergerakan pemain. Bukan hanya berapa golnya, tapi pemain itu bisa menjangkau lapangan yang mana. Semakin dia efektif, semakin nanti mahal harga jualnya. Begitu juga data psikologis kita sebagai buyer di Shopee itu diambil datanya Bu. Kalau di Traveloka Bapak Ibu lagi cari cari tiket pesawat, semakin sering kita ngecek di pengecekan pertama harganya misalnya A gitu ya. Di pengecekan kedua harganya bisa naik tuh jadi A+1 gitu ya. Di pengecekan ketiga aja semakin sering ngecek habit kita tuh di track. Itu yang disebut sebagai data sekarang. Jadi bukan lagi sebatas identitas. Ya. Nomor HP kesebar tuh udah biasa ya. Sekarang yang lagi dicari adalah orang-orang yang ahli dalam mengolah data besar. Sampai data psikologis. Hari ini usernya tuh lagi kurang seneng gitu ya, lagi nggak happy, lagi sedih. Itu sebuah data juga. Di mana Mas Alvan belajar sains data Bapak Ibu? Jurusan ada. Sains data. Di IPB ada, UNS Surakarta ada. Gelarnya SSID. Sarjana Sains Data. Karena awak belum paham, awak kan kena ya. Ini nih menjadi pekerjaan yang gajinya paling tinggi, paling dicari. Seorang big data spesialis. Kata Mas Alvan bukan, kata laporan World Economic Forum. Sampai tahun 2030 ini diprediksi masih sangat keren. Apakah ini akan digantikan sama AI? Ya, tentu semua pekerjaan tidak akan lepas dari distorsi atau disrupsi AI. Tapi yang jelas, semakin kita dekat, semakin kita terbiasa dengan teknologi. Karena kan big data atau sains data itu mengolah data, matematika, pemodelan menggunakan komputer. Kita belajar coding pemrograman juga. Jadi kalau kitanya bisa mengikuti perkembangan, AI justru akan jadi teman, alat produktivitas yang sangat baik. Kan anakmu game aja ya, main Mobile Legends terus gitu. Kira-kira bisa diarahin kemana nih? Masih ada harapan nggak? Oh, masih Bapak Ibu. Tapi challenge-nya adalah ubah dari status sebagai seorang player, pemain, jadi seorang developer. Ya, jangan puas sebagai pemain saja. Jadilah seorang perancangnya. Ya, ini industri yang juga terus naik. Bahkan sudah masuk ke cabang olahraga Bapak Ibu. Sudah dipertandingkan di skala regional. Ada namanya cabang e-sport. Kan kita kenal cabang atletik gitu ya, cabang badminton, ada cabang sepak bola. Ini cabang e-sportnya ada. Olahraganya ya olahraga taktik seperti ini. Di Indonesia pengembang-pengembang besar seperti Agate yang ada di Bandung gitu. Itu bisa jadi pilihan. Jadi
lari dari sekedar pemain jadi developer. Gelarnya STRCom. Tapi kawan kan mungkin Ada yang beberapa nama lain saat teknologi game macam-macam. Mas Alvan, anakku di IPS mengambil hukum katanya. Masih oke nggak? Masih, Bu. Hukum masih oke, tapi spesifik ambil yang konsentrasi bisnis. Hukum bisnis. Ada beberapa kampus yang sudah membuka dari awal spesifik hukum bisnis. Ada juga yang bisa juga Bapak Ibu ngambil hukum di awal, nanti tahun kedua, tahun ketiga ambil konsentrasi hukum. Kan ada pidana, perdata gitu-gitu ya. Karena ini pembuktian kita tahu artis, siapa nih Bu? Hotman Paris ya. Kan sering keluar masuk TV itu untuk ngurusin konflik artis, tapi artis itu cuma buat nama besar dia aja, buat popularitas. Duit sebenarnya mah tidak di situ. Duit sebenarnya ada di konflik sengketa antar perusahaan, kepailitan, hak cipta gitu-gitu. Itu miliaran. Kalaupun tidak mau jadi pengacara yang seperti ini, di perusahaan BUMN, korporat, startup segala macam kan butuh seorang legal staff yang akan mereview kontrak, surat perjanjian. Nah, ini lebih luas. Jadi tidak lagi ada di lingkup pengadilan saja. Jadi legal staff juga tinggi. Menarik. AI, oh tentu. UI baru buka kecerdasan artifisial, di IPB ada, di Unair ada, Surabaya. Ya. Dan terakhir Mas Alvan, anakku main bola aja, anakku olahraga aja. Apa jadi atlet? Ya, atlet tentu ada usianya. Biasanya setelah jadi atlet, jenjangnya itu jadi pelatih. Biasanya makanya banyak mengambil kepelatihan, pendidikan kepelatihan olahraga. Tapi saran saya, coba lirik ini Bapak Ibu, sains keolahragaan. Kalau di luar negeri namanya sport science, gelarnya e-sport. Ini adalah ilmu multidisiplin yang mencakup fisiologi, biomekanika, psikologi, nutrisi, dan teknologi. Keren. Untuk meningkatkan prestasi dan kebugaran atlet. Contohnya Mas Alvan ini, kita tahu ada atlet Cristiano Ronaldo. Dia tuh sebagai atlet profesional tahu bahwa nilai jual dia ada di performa. Performa harus diukur berapa kapasitas paru-parunya. Jadi larinya kan akan seberapa tahan dia tahu. Kemudian seberapa tajam matanya segala macam. Itu semua diukur. Siapa yang ukur? Nah, ini namanya sport science. Masih ada kaca. Dan itu kalau di tim sepak bola lebih banyak jumlahnya daripada tim kepelatihan. Kalau tim kepelatihan kan urusan strategi, taktik. Kalau ini dia kan melihat satu persatu semua atletnya. Jadi menjadi pilihan yang menarik. Baru ya Bu ya. Jurusan sains keolahraganya mungkin dulu waktu era kita, era Bapak dan Ibu. Apalagi Mas Alvan yang seru-seru tentu nggak bisa kita semua jabarkan Bapak Ibu, ini sedikit saja. Misalnya rekayasa kosmetik, keren ya. Ada perbankan keuangan digital, karena bank-bank sekarang sudah lagi, mungkin anak-anak sekarang nggak kenal BRI ya, kenalnya GoPay, ShopeePay, Jago dan lain-lain. Nano teknologi pangan, elektromedis itu juga lagi keren. Ini Bu yang aneh nih, prodi teknologi cerdas penangkapan ikan. Nah, ikan aja teknologi tinggi di sekolah apa ikan ya. Macam-macam manajemen bencana, perdagangan internasional yang spesifik, ekspor impor. Jadi jangan pas di manajemen aja yang umum. Kalau kita terlalu umum jadi nggak langka ilmu kita. Kalau kita nggak banyak yang punya, wah nilai jual kita jadi lebih tinggi. Contohnya nih yang lebih spesifik banget, prodi musik film. Iya Bapak Ibu nggak salah baca. Ini adalah prodi yang menggabungkan antara musik dan film. Bukan musik doang, bukan film aja, tapi musik dan musik film. Scoring kalau harus membuat suasana film horor kan pasti beda dengan suasana film action, drama gitu ya. Komedi. Ini baru ada satu di Indonesia di isi itu seni Indonesia di Padang Panjang Sumatera Barat. Baru ada satu, menarik. Jadi sekarang sudah sangat banyak Bapak Ibu, kita perlu semakin terus membuka cakrawala. Ini contohnya lagi. Mas aku tetap pengen di kampus-kampus ternama. Kalau tadi yang Mas Alvan sebut kayaknya masih bukan kampus-kampus top ya. Boleh Bu, tapi pastikan dulu jurusannya. Contohnya nih, teknik pengelolaan alat berat. Ini selain di UGM juga ada yang lain. Apa ini Mas Alvan? Ini gabungan antara sipil sama mesin. Kalau udah 21% itu Mas Alvan. Ini adalah peluang kita lolos. Jadi kalau ada 100 orang yang daftar, kira-kira yang diterima itu 21%-nya. Untuk jurusan ini aja ya. 1 jutanya udah nabung habis, 2 jutanya udah nabung habis. Saya merekomendasikan ketimbang semuanya muncul di teknik sipil atau di mesin. Ya spesifik. Dia jago dalam perawatan alat-alat berat ya.
Kita tahu alat berat itu kan dipakai di pertambangan, di pembangunan jalan segala macam pasti butuh. Dan itu masih gede Bu, 21%. Yang disebut ketat atau sudah keruh persaingannya tuh berapa persen Mas Afan? Di angka 3%, 5% udah keruh. Kalau di angka 21 ini masih longgar banget. Atau hygiene gigi ini adiknya kedokteran gigi. Hygiene gigi ini adalah tenaga kesehatan nanti yang membantu dokter gigi dalam proses pembersihan. Karena di klinik kan yang banyak dicari kan scaling ya, bersihin karang. Atau di IPB Bu, paramedik veteriner. Apa tuh Mas Alfa? Ini sama tenaga kesehatan yang bantu dokter hewan. Kalau tadi kan dokter gigi, ini dokter hewan. Kalau kedokteran hewan itu juga sudah keruh, sekarang dokter hewan, Anda aja jadi tenaga kesehatan. Kenapa ini menjadi menarik? Mas Alvan, ini loh, populasi hewan peliharaan kita sadari meningkat ya Bapak Ibu. Anak-anak kita mungkin nanti tidak mau punya anak banyak, mungkin anaknya 2 tapi kucingnya 10 gitu. Bukti bahwa populasi tinggi itu adalah Alfamart sampai mau loh jualan makanan kucing, Indomaret mau jualan makanan kucing. Itu berarti kebutuhan akan makanannya, kebutuhan tenaga kesehatannya juga tinggi, 19%. Di IPB ada. Apalagi supervisor jaminan mutu pangan ini juga jarang dilirik. Semuanya nyarinya teknologi pangan aja. Kalau ujung-ujungnya akan jadi seorang QC, food analyst atau quality analyst di sebuah perusahaan F&B atau FMCG seperti Unilever, Nestle atau Mayora gitu ya. Jadi menjamin ke kualitas pangan hasil produksinya. Mending langsung spesifik di sana. Sebagai supervisor jaminan mutu pangan. Ya, jadi nggak usah ngumpul di teknologi pangan yang mungkin sudah 5% atau 3%, ini masih longgar 13%. Ada lagi yang lebih parah Bu, sampai 69% ini di jalur SNBP, ITERA, Institut Teknologi Sumatera. ITERA itu adiknya ITB Bu, jadi banyak dosen yang ditugaskan di sana. Jadi ini secara kualitas pengajarnya juga unggul. Letaknya di Lampung, jadi masih dekat sama Jakarta ya, 3 jam lah ya. Sekarang sudah ada tol, pakai kereta cepat juga nyampe. Rekayasa instrumentasi dan otomasi 69%, bayangin hampir 70% yang akan diterima. Atau di Polwan, teknologi rekayasa material ini masih tinggi. Di PELS, teknologi game tadi. Jadi semakin kita tahu, ini data-data ini Bapak Ibu bisa dapat di mana? Ini coba sajikan. Bapak Ibu bisa ambil atau nanti ketik website SNPMB. Nah, SNPMB ini adalah website resmi dari pemerintah untuk seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Ada 2 nih, yang SNBP, ada yang SNBP. Kalau dari jalur rapor, kita langsung lihat aja di sini daya tampung. Bapak Ibu cari kampusnya, misalnya mana ya, di UI gitu ya, ketik aja UI. Nah, ini muncul nih datanya. Secara pendidikan dokter, daya tampung tahun ini 60 orang, peminatnya 2000 ini kelihatan. Matematika 16 yang daftar segini. Jadi bisa menjadi sarana kita untuk jadi analisis datanya. Jadi contoh seorang kumpulin aja semua. Misalnya akuntansi ada di mana aja atau bisnis kreatif ada di mana aja, nih jurusan-jurusan yang juga menarik. 1.500.000 langsung transfer ke kita lanjut. Jadi data tentang peluang sudah Bapak Ibu ketahui juga ya. Semua itu Mas Alvan dapat dari mana? Apakah mimpi, wangsit, atau awang? Enggak Bapak Ibu ya. Ini datanya bisa diambil dari Economic Forum tadi sudah disebutkan. Akan ada 170 juta pekerjaan baru yang bersinar. Kalau Bapak Ibu penasaran datanya apa aja, bisa searching di Google, ketik aja laporan Economic Forum tentang Future Jobs of Report. Nah, atau kunjungi website ini, mana ya, Onet Online. Onet Online ini juga sama, punyanya Kementerian Tenaga Kerja US. Kemudian lari ke menu Bright Outlook, jadi prediksi yang di atas 5% pertumbuhan, cari saja yang rapid growth. Nanti akan muncul semua pekerjaan memang dalam bahasa Inggris. Tidak ada untuk melihat. Nah, ini yang ada tanda bintang ini, ada semua yang bagus-bagus. Pertumbuhannya lagi tinggi. Permintaannya banyak, tapi suplai tenaga kerjanya tidak sebanyak yang lain. Ya, Bapak Ibu bisa ubuk-ubuk cari di sini. Menarik. Jadi beberapa ini saya cepat saja. Tadi Mas Alvan bilang akuntansi kurang, kenapa nih? Jadi yang sebelah kiri itu yang bagus, pertumbuhannya lagi tinggi, tapi yang sebelah kanan yang merah, akuntansi sayangnya masuk di sini. Tanpa mengurangi rasa hormat, kalau ada Bapak Ibu yang kerjanya seorang akuntan,
Ini bukan kata Mas Afan, ternyata akuntan mungkin sudah akan semakin mudah disrupsi sama AI. Mungkin dulu perusahaan butuh 10 orang, sekarang cukup 2 orang, 3 orang saja. Karena untuk input data analisis yang dasar itu bisa dilakukan sama AI. Ya, hati-hati graphic designer juga yang masih oke nih, renewable energy engineer masih oke, data analis tadi masih oke. Ini juga sama Bapak Ibu nih, kebutuhan tenaga kerja nursing profesional, keperawatan, terapis gitu-gitu masih oke. Jadi semuanya sudah berbasis data. Kalau ditanya dari mana data itu ya, selain kita observasi di dunia nyata, Bapak Ibu bisa lihat, tanya dari informasi dari rekan, kerabat, saudara. Kalau nggak ya tadi lihat data yang. Kalau konteks Indonesia gimana Mas Afan? Nah, ini kami punya listnya, Bapak Ibu bisa cepat saja di screenshot atau di foto. Walaupun nanti rekaman ini akan kita berikan juga, Bapak Ibu bisa saksikan lagi. Ya. Ada 5 klaster. Klaster pertama ini data AI cloud computing. Ini juga jadi tren di masa depan. Kalau ada anak Bapak Ibu yang mau masuk IT, jangan berhenti di IT, Bu. Jangan pilih ilmu komputer umum. Ambil yang spesifik seperti rekayasa keamanan. Jadi fokus pada pengembangan sistem biar lebih aman perbankan gitu ya. Karena data-data yang tadi kita tahu, data itu kan sekarang jadi sangat berharga seperti minyak. Siapa yang menguasai data, dia memenangkan persaingan. Nah, tidak mau datanya bocor. Jadi harus ada yang mengamankan. Ada rekayasa perangkat lunak, bikin mobile apps dan lain-lain. Teknologi rekayasa komputer jaringan, cloud computing itu kan sekarang tinggi. Sekarang sudah tidak ada lagi yang nyimpen flash disk. Nyimpen data di flash disk kan semuanya di cloud. Si Google, Drive, dan lain-lain. Rekayasa dalam teknologi ini juga menjadi klaster kedua adalah green economy. Tujuan awak kan bukan tadi kaitannya sama renewable, green energy, teknologi pangan, aquaculture, agricultural sekarang. Pembangunan masih oke yang berbasis lingkungan hijau. Yang ketiga, klaster care economy Bapak Ibu. Ini klaster kesehatan, bukan dokter tapi yang kami rekomendasikan. Tapi seperti terapi okupasi, cara fisioterapi, hygiene gizi, walaupun keperawatan fokus yang lansia itu juga oke. Teknik biomedik, informatika medis. Teknik biomedik itu menggabungkan ilmu engineering, misalnya bikin kaki palsu gitu ya, bikin kacamata yang bisa membantu seorang yang low vision atau pendengarannya kurang. Jadi menggabungkan ilmu engineeringnya. Kesehatan hewan tadi veteriner, dan K3 ini menarik juga, Bu. Sekarang sudah wajib perusahaan manufaktur, perusahaan yang resiko kerjanya tinggi itu wajib mempekerjakan staf K3 yang bersertifikat, karena sudah ada regulasi ya kalau soal ada perusahaan yang terjadi kecelakaan kerja, perusahaan itu harus menutup operasional selama 2 minggu untuk melakukan investigasi. Bayangin 2 minggu itu buat perusahaan itu uang. Daripada kehilangan uang, mendingan mempekerjakan sebanyak orang mungkin untuk menjaga agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Ya. Kecuali yang bisa nutupin. Mungkin medianya tidak naik di media kan bisa juga. Itu kan itu praktik yang buruk. Iklan culture Bapak Ibu tadi sudah disebut, ada IO atau MICE tadi ya, bisnis perjalanan wisata, hukum bisnis, manajemen, haji umroh itu juga menarik, retail itu oke. Seni kuliner, MUA juga masih tinggi kebutuhannya karena entertainment tidak akan mati. Begitu juga sales marketing dan konten sebagai seorang influencer itu juga harus didukung Bu, karena tinggi permintaan sekarang. Kalau sekedar jadi host live gitu kan mungkin kurang ya, tapi kita yang pemilik agensi itu juga masih sangat tinggi ya kebutuhannya. Jadi produksi media, periklanan kreatif, podcast akan semakin banyak. Teknologi game tadi, animasi masih oke. Poinnya adalah saya mengucapkan apresiasi dan respect setinggi mungkin untuk Bapak Ibu yang hadir. Ini sebagai ikhtiar kita mengupdate wawasan, membuka cakrawala, tidak mau terkungkung sama informasi lama. Jadi banyak informasi baru, tapi juga harus akurat ya, cari laporan yang resminya, termasuk pengalaman Bapak Ibu di dunia kerja itu juga jadi informasi yang baik A1. Jangan sampai kita mengedepankan emosional daripada rasional. Emosional itu apa? Misalnya pokoknya kamu anak harus nurut jurusan. Alangkah baiknya kita kasih data. Kenapa ini menjadi menarik berdasarkan data di sini ini akan dibutuhkan Kak gajinya. Kakak coba lihat di Jobstreet, lihat tuh. Ini 2 kali dari UMR, padahal ini yang dicari adalah seorang fresh grade. Tapi
mulai dari 8 juta, dari 10 juta gitu ya. Jadi data-data itu semua dikumpulkan, bukan hanya katanya-katanya. Lu maco gitu. Bantu anak-anak kita untuk mencari data-data tersebut, Bapak Ibu. Mencintai dunia yang baru tersebut. Nah, kita masuk ke tips yang ketiga, perbesar peluang di SNBP dengan penentuan mata pilihan yang tepat. Sekali lagi, kita tahu ada 3 jalur, SNBP prestasi, SNBP yang tes, dan mandiri. Nah, yang SNBP ini salah saya tulis, ini bukan maksimal tapi minimal 20%. Memang paling kecil kuotanya, tapi ini semacam bonus kalau kita eligible, karena Bapak Ibu punya nilai rapor yang naik terus selama semester 1 sampai semester 5. Tapi sayangnya yang banyak dia diketahui adalah harus punya mata pelajaran pilihan yang mendukung rencana jurusannya. Kalau rencana mengambil jurusan teknik harus punya nilai fisika. Jangan sampai nggak ada nilai fisikanya di sana. Apalagi yang akan diujikan dalam PKA. Ini contoh lagi. Bapak Ibu pengen anaknya masuk psikologi, pastikan di rapornya ada jurusan, ada mata pelajaran sosiologi dan matematika. Pastikan. Masuk ada 2 gitu. Kalau nggak ada 2 ini berat. Jadi kemungkinannya akan turun. Anak saya mau masuk oceanografi, Mas Alvan, harus ada jurusan, harus ada mata pelajaran pilihan apa? Kalau kita lihat oceanografi dari katanya kayaknya biologi, Mas, atau geografi gitu ya. Ini sering kejebak kita. Kalau oceanografi itu fisika dan matematika tingkat lanjut, bukan kan di situ jenis kojak ke-1. apa namanya, bukan 3 bulan. biologi atau geografi, bukan. Bulan. Aneh ya, ini memang banyak jebakan yang bukan hanya karena katanya kelihatannya mirip ini. Ilmu komunikasi, bahasa Indonesia Mas Alvan ya, atau bahasa Inggris? Atau apa ini? Nah, kalau masuk ilmu komunikasi, pastikan di TK-nya ngambil sosiologi, antropologi. Apakah sudah ada nilai itu? Kalau belum, yang masih kelas 10 siap-siap dari sekarang langsung kejar mata pelajaran ini. Perancangan permainan atau game design yang tadi IT, apakah IT atau ekonomi atau apa ini? Nah, ternyata untuk bikin game harus kuat matematika lanjutnya karena ini bicara logika. Jadi pengetahuan mata pelajaran itu harus juga kita miliki. Kalau belum punya, Bapak Ibu bisa tanya sama guru BK-nya atau kita dari Prodi kan punya ini Bu, search engine-nya. Ada bukunya juga yang bisa mencari. Misalnya tadi farmasi itu harus punya mata pelajaran apa ya? Ini informasinya dari mana Mas Alvan? Sama, dari kementerian juga. Nah, farmasi itu harus punya biologi dan kimia Bu. Ya, semuanya bisa didapatkan. Jangan 3 tuh itu 3 di sini ya ada. Jangan maksudnya yang 3 Oke, Bu, nanti bisa dapatkan. Kita lanjut. Tidak punya mindset yang penting kampusnya, dia tidak jaket syndrome, sudah fokus sama riset di jurusannya. Yang kedua, jurusan tersebut sudah melalui proses yang rasional, pembandingan banyak hal, dan mencari sumber referensi yang aktual, yang akurat, well informed jadinya. Terus sudah dipastikan kita punya modalnya, mata pelajarannya kita sudah pegang gitu ya. Dan terakhir kalau sudah itu semua dilakukan, tips agak lain kita yang keempat adalah ini segeralah nyamar jadi mahasiswanya atau minimal magang di pekerjaan tersebut secepat mungkin. Kalau misalnya sekarang masih SMA, magang di hari Sabtu Minggu boleh. Ini maksudnya apa sih Mas Alvan? Gini Bu, kan kuliah 4 tahun ya, lama. Banyak sekali ya kecele bahasa Jawa tuh apa ya? Salah ekspektasi. Misalnya teknik kimia, banyak yang menyangka teknik kimia itu belajar kimianya yang paling dominan. Ternyata fisika dan kimia. Bukan mentang-mentang ada kimianya, jadi dianggapnya kimia yang lebih dominan. Ternyata tidak. Itu kenapa tidak mencicipi dulu. Alih-alih kita nanti menyesal selama 4 tahun, cicipin dulu 40 menit atau 4 jam di dunia yang akan kita jalani nanti. Sama seperti Bapak Ibu mau masak gitu ya. Ini kan konsep sampling dalam statistika. Sebelum disajikan dalam satu panci yang besar kan, biasanya kita pasti cicipin dulu, kurang manis, kurang asin. Kalau beli baju kan pasti juga dibawa ke fitting room dulu ya Bu ya. Nggak mungkin lihat yang senang langsung dibawa ke kasir. Kan bisa jadi ya apa yang bagus dimanekin nggak bagus di badan kita. Beli buku juga sama. Jadi banyak hal sebetulnya kita sudah lakukan untuk memastikan sebelum menikmati yang besar, menikmati yang panjang, kita cicipin dulu. Kalau Bapak Ibu cari oleh-oleh, biasanya minta testernya ya Bu ya. Ini mau mudik deh, datang ke kota lain, pasti kan kalau mau beli oleh minta tester dulu. Udah cocok. Kenapa tidak dilakukan untuk jurusan atau untuk
proses rencana kuliah anak kita. Kalau mau jadi dokter, coba ibu ingat lagi teman SD, teman SMP yang jadi dokter ada berapa orang. Coba dihubungi. Itu suatu saat kamu Khususnya yang kerja di klinik ya, jangan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan regulasinya ketat. Kalau dia punya klinik sendiri itu lebih mudah. Minta dia anak kita untuk menjadi asistennya, gak usah dibayar. Izinin aja udah alhamdulillah tuh. Ngikutin aktivitas dokter dari jam 7 pagi atau jam 9 pagi sampai malam. Dilihat seperti apa. Kita akan melihat reaksi pasien ketika dapat pencerahan dari dokter. Itu akan menjadi semangat. Ekosistem pekerjaan akan dilihat, atmosfernya diserap gitu. Nggak usah ngapa-ngapain. Gitu ya. Engineer juga sama kalau bapaknya. Ini yang saya sesali dulu. Kenapa? Ayah saya kan dulu kerja di pabrik juga, Bu. Saya kenapa nggak sering minta ya untuk diajak gitu, ngeliatin tangki, ngeliatin konveyor, ngeliatin produksi dari bahan mentah jadi bahan jadi itu prosesnya kayak gini loh. Gitu. Itu kan harusnya jadi sesuatu yang menempel, bukan hanya modal mata pelajaran saja. Kalau mau jadi teknik sipil tuh harusnya nyemen gitu, ngaduk semen, ngeliatin orang bangun rumah, renovasi, dilihatin strukturnya kayak apa, mulai gambar gitu. Itu harusnya sering. Sudah jadi aktivitas yang nempel. Kawan, kalau atau yang mungkin lebih ekstrimnya kalau mau masuk peternakan tuh ya sering-sering tidur di peternakan, mandiin sapi, tidur sama sapi gitu. Agar kesenangan itu bukan hanya dibuktikan pada nilai mata pelajaran. Ada aktivitas nyata yang itu bisa menjaga happiness kita lebih panjang gitu. Mas Afan, emang pernah ngelakuin itu? Katanya nyamar jadi mahasiswa bisa ya? Bisa. Jadi jangan nunggu study tour yang dilaksanakan sekolah. Kalau study tour mah mohon maaf, saya kurang setuju karena ya itu cuma foto-foto ya. Mungkin dapat informasi di aula cuma informasi yang ada di website, ada di brosur biasa aja. Padahal kalau kita sudah datang ke kampus itu, harusnya maksimalkan momen itu untuk kita keliling tuh. Mau masuk psikologi ya, misalnya nih di UI. Saya pernah bawa 20 orang, Bu. Ini bukan event resmi. Kita nggak minta izin sama UI. Datang saja. Kalau nanti Bapak Ibu nggak bisa rame-rame, nggak apa-apa. Makan sama anak berdua, nggak apa-apa. Temenin. Datang ke fakultas yang diinginkan, ke psikologi. Lihat di lantai 1 ada apa. Keliling aja, Bu. Naik lantai 2, lantai 3. Kalau dunia teknik itu lebih banyak yang dilihat. Soalnya arsitektur ini, Bu, lihat maket, anak-anak mahasiswa tuh bikin praktikum tuh apa gitu. Kalau anak mesin tuh biasanya ada mobil yang dipajang, dilihat di mading banyak informasi tentang job vacancy ya, lowongan kerja, dilihat requirement-nya kayak apa. Oh, berarti skill-skillnya harus dikuasai ini. Terus main ke perpustakaannya, lihat skripsinya. Apa sih tren hari ini yang lagi seru gitu-gitu. Bahkan kalau berani sampai ikut kuliahnya gitu ya. Duduk di tengah, tapi ibunya nggak boleh ikut, ibunya nunggu di kantin. Waktu status ekonomi kita bersama mahasiswa yang lain, itu nyamar, jadi nggak boleh pakai seragam, pakailah seperti yang pertimbangan. Kita pasti yakin deh, dosen itu tidak sepeduli seperti dulu di SMA ya. Mau yang masuk 20, yang nggak masuk setengahnya kan nggak pernah nanya, gitu. Absen juga nggak dipanggil anak, jadi peluang untuk kita selamat dari proses nyamar ini lebih tinggi. Pernah masalah apa nih teman-teman ini kita tantang, tapi memang ada kakak kelas yang mendampingi, jadi bisa dianggap sebagai adik. Itu bisa Bapak Ibu dapatkan ngobrol langsung sama kakaknya. Traktir makan aja, Bu, traktir makan siang. Wah, mahasiswa kalau ditraktir makan siang kan pasti senang. Dia akan cerita banyak hal tentang jurusan yang anak kita mau. Jadi kan kakak ini walaupun kita baru kenal jadi mentor, minta nomor HP-nya untuk ditanya-tanya lagi. Ya, masuk ke laboratorium dan lain-lain itu jadi hal yang menarik kita datangi kalau kita mau nyamar, memvalidasi minat tadi bukan sebatas ucapan, bukan hanya lip service, tapi ada aktivitas nyata, real activity yang kita jalankan. Ini tadi Bapak Ibu sudah dikenalkan website untuk mencari. Kalau pengen cepat-cepat setelah Lebaran ini pengen datang ke kampus mana boleh, ya cari aja misalnya teknik sipil ada di mana aja, dari di sini. Jurusan apapun ya, Ibu bisa list dari sekarang. Itu dia, mungkin ini kontroversial, banyak yang nggak setuju, nggak apa-apa, tapi yang jelas Mas Alvan melalui pengalaman salah jurusannya, kita sebagai pelaku langsung saat ini jadi peneliti dan banyak mengamati fenomena salah jurusan, merasa 4 tips tadi yang kami bagikan, mulai dari jacket syndrome, pilihan yang rasional sampai informed, itu
job shadowing nyamar itu jadi penting, walaupun ini tidak sering diceritakan orang lain. Boleh ditanya, boleh bertanya, boleh Bu. Nanti setengah jam terakhir, mulai dari jam 11 sampai setengah 12 memang sesi tanya jawab. Tenang saja, kita akan kasih kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Itu Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi sudah menyimak sampai akhir. Ini poin kesimpulannya. Mari diskusi. Barangkali ada hal-hal yang perlu diperjelas atau kurang penting atau kurang dicerna tadi boleh ditanyakan. Atau mau curhat? Boleh Mas Alvan? Boleh. Silakan. Siapa dulu yang mau ketik di kolom chat boleh? Pak Santo boleh? Silakan. Atau mau open mic? Mau bertanya langsung? Selamat siang, apakah suara saya terdengar? Oh, Ibu, selamat siang. Terdengar jelas Ibu Santo. Iya, makasih ya Mas Alvan buat pencerahannya. Ini saya mau tanya, untuk prospeknya jurusan desain kira-kira ke depannya gimana ya? Saya sebenarnya agak ragu kalau saya mau masuk desain karena AI sudah sebegitu masifnya, sebegitu hebatnya. Saya takutnya nanti ilmu dia nggak kepake lagi karena orang sebegitu gampang untuk bikin desain dan foto video segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, anak saya juga ada ketertarikan untuk masuk psikologi. Sementara jurusan dia di kelas 11 sekarang itu tidak ada sosiologi dan juga tidak ada sosiologi, dia adanya biologi sama informatika. Nanti kalau saya mau masuk SNBP itu kayaknya nggak mungkin ya. Maksudnya sosiologinya kan nggak ada, adanya mungkin cuma di kelas 10. Baik. Itu gimana kira-kira Mas Alvan? Makasih banyak ya. Sama-sama, saya jawab yang kedua dulu Bu. Untuk psikologi memang betul, aturannya harus ada sosiologi dan matematika. Kalau matematika saya yakin karena itu kan wajib ya, sudah dimiliki. Ya, kalau biologi yang ada, Ibu coba cari di Unpad atau di Padang itu apa ya namanya ya? Andalas. Itu adalah psikologi yang basisnya saintek. Jadi dia bukan seperti UI. Kalau UI itu soshum. Iya. Jadi lebih banyak psikologi klinisnya nanti di Unpad sama di Andalas itu. Barangkali dua itu mensyaratkan mata pelajaran pilihannya berbeda. Barangkali malah lebih ke biologi. Oh, bisa berbeda ya antara satu fakultas di universitas yang berbeda ya? Betul. Memang setiap universitas, khususnya universitas yang sudah statusnya PTNBH ya, sudah berbadan hukum. Beda yang BLU sama Satker kan ada tiga PTN. PTN itu ada yang seperti UI itu sudah dia punya independen yang lebih tinggi untuk mengambil kebijakan. Jadi tidak harus ngikutin kementerian. Tapi kementerian memberikan rambu-rambu saja. Nah, jadi seperti Unpad itu sudah PTNBH. Barangkali mereka punya kebijakan sendiri. Boleh nanti datang saja ke Unpad. Kalau ada yang kenal, bisa tanya sama dosennya. Barangkali itu biologi bisa. Tapi kalau sudah terlanjur, sudah tidak ada, ternyata di Unpad juga butuhnya sosiologi gitu ya. Maka berjuangnya bisa di UTBK Bu, di SNBT. Kalau di SNBT tidak harus punya nilai yang tadi sosiologi tidak harus. Itu bisa lintas ya? Bisa lintas, betul. Iya. Oke, Mas Alvan. Jadi ada beberapa kampus yang memang psikologinya lebih dominan pada saintek. Jadi psikologi klinisnya lebih kuat. Bukan psikologi industri atau organisasi, atau psikologi pendidikan, atau sosiologi saintek, ada sosiologi perkembangan. Ini. Tapi klinisnya lebih kuat itu di Unpad. Psikologi namanya. Terus yang pertama Bu, betul sekali, desain itu termasuk yang tadi kalau WF memberikan warning masuk ke kategori yang merah, graphic designer. Apapun. Semuanya iya. Karena ini kasusnya kakak saya sendiri Bu. Kakak saya kan juga seorang lulusan DKV. Dulu tuh DKV. Dulu tuh dia sampai nggak bisa tidur terima order dari banyak event itu. Tapi sekarang kebutuhannya jadi sangat minim karena semuanya tadi yang Ibu sampaikan semua sudah bisa tanpa harus punya skill itu, tinggal generate. Nah, saya pikir gini Bu, desain ini kan adalah skill. Kalau kita masuk ke dalam jurusan desain spesifik, kita akan mengembangkan skill itu pada keilmuan desain. Tapi kalau desainnya diarahkan pada desain produk misalnya, di ITS ada namanya desain produk Bu. Dia bukan desain yang seperti grafik ya, tapi dia orientasi pada pembuatan produk nyata 3 dimensinya gitu misalnya. Bikin sepatu atau bikin kalau motor desainnya seperti apa gitu. Nah, lebih praktikal, lebih implementatif, ditempelin sama yang lain. Jadi kemampuan desainnya tidak jadi keilmuan utama. Bukan keilmuan utama misalnya. Ibu bisa senang desain tapi masuk teknik mesin, boleh banget. Iya.
masuk desain, masuk jurusan apalagi kedokteran misalnya, boleh banget karena dia kan kekuatan dalam pembuatan alat peraga seperti itu akan jadi terakomodir gitu. Ya, Atau masuk desain tersalurkan. Masuk psikologi boleh nggak? Boleh. Misalnya dia akan jadi seorang psikolog tapi juga seorang influencer yang menjelaskan edukasinya melalui dengan cara lebih mudah. Iya. Dengan cara lebih mudah. Jadi desainnya sebagai skillnya, jangan sebagai kekuatan keilmuannya. Iya. Kekuatan utamanya gitu. Masuk teknik sipil, kekuatan desainnya pakai banget. Di arsitektur juga dipakai banget. Baik. Tapi kalau sebatas dia bikin spanduk yang tipis-tipis gitu ya itu pasti udah berat sekali saingannya. Saingannya tinggi gitu. Kalau mau memang animasi yang langsung, tapi sekarang memang animasi belum begitu diterima. Kemarin bukan berarti film Jumbo itu meledak menjadi ekosistem belum. Kalau untuk animasi kecuali ibu bisa menjamin ini jangka panjang, mungkin 10 tahun pertama tidak banyak penghasilan nggak apa-apa. Jadi menjalani ini di tahap investasi jangka panjang. Kira-kira itu, Bu Santo, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Alvan. Bebas sama Bapak Ibu yang lain boleh? Nilai gede. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Sambil kita perkenalkan, kita ada layanan tambahan Bapak dan Ibu. Karena beberapa pertanyaan kadang-kala saya kurang objektif memberikan jawaban. Karena kita tidak kenal langsung dengan putra-putri Bapak Ibu. Apabila dibutuhkan, kita bisa ngobrol langsung 2 sesi. Jadi sesi pertama dengan anak ibu khusus tanpa orang tua. Lalu sesi kedua dengan orang tua. Ini akan menjadi menarik karena penggalian asesmennya lebih dalam selama 120 menit total. Ada konsultasi one on one. Bapak Ibu yang tertarik bisa menjadwalkan setelah Lebaran karena sebelum Lebaran sudah full. Bisa dari sekarang hubungi Mbak Puput, tim admin kita di grup. Ini memang tidak ada tes, beda seperti tes psikologis. Kami tidak akan memberikan tes apapun. Bentuk asesmennya adalah penggalian melalui interview mendalam. Kira-kira itu Bapak Ibu. Kita akan uji rasionalitas rencana pilihan jurusan, baik dari orang tua harapannya apa, orang tua anak harapannya apa. Itu kadang-kala kalau lagi crash bisa kita bantu sebagai pihak ketiga yang untuk mengurai permasalahannya. Kita juga ada buku-buku. Kalau Bapak Ibu ingin mengenal 800 jurusan itu apa aja Mas Alvan, ada 700 yang sudah ada di Indonesia. Ada sekitar 100-an yang belum. Ya. Jadi ini ada bukunya juga. Bapak Ibu bisa dapatkan untuk mata pilihan. Gitu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Ya Pak Alvan, saya mau bertanya. Monggo, Ibu Sri. Ini anak saya kan sudah kuliah di IPB, manajemen agribisnis. Ya. Dan IPB aja. IPB. IPB jurusan manajemen agribisnis, tapi kemarin lulus lewat UTBK. Tahun ini rencana mau ikut lagi ini Mas Alvan. Baik. Sebenarnya anak saya ini bisa mengikuti dengan baik ya, kemarin IP-nya 3,7 sekian gitu. Ya, tetapi apa ya, sepertinya kok masih bimbang. Memang waktu anak saya ini sekolah di asrama waktu SMA. Iya. Nah, memilih jurusan itu juga saya sedang sibuk bekerja ya, tapi tapi saya selalu mantau komunikasi juga anaknya ini jurusan apa gitu. Seperti nanti mama, seperti misteri gitu loh waktu itu. Oh, disembunyikan terus. Iya, padahal saya mau terbuka gitu. Memang basic saya kan, saya ini di kesehatan seperti itu ya. Kalau jadi dokter, aku tidak mau jaga malam, aku tidak mau ditempatkan di desa-desa. Jadi, ya ini jawaban yang jujur gitu ya, karena memang seperti itu terus. Akhirnya kalau dokter gigi aku masih mau. Nah, waktu saya tidak memaksa karena saya juga dokter gigi gitu ya, tapi kok rasanya saya tidak ingin anak saya ini terjun di kedokteran gigi. Loh. Ya, menarik. Jadi waktu memilih itu anak saya memang akhirnya pilihan saya tidak tahu akhirnya itu mengikuti kemauan saya atau gimana, tapi saya bebaskan gitu loh. Akhirnya waktu memilih pilihan pertama kedokteran gigi, terus kedua itu sebenarnya pengennya yang utama itu di teknologi pangan, terus yang ketiga itu di manajemen agribisnis IPB. Nah, keterimanya di manajemen agribisnis IPB. Nah, sebenarnya dia bisa mengikuti dengan baik ya.
saya lihat dari kerja kelompok gitu dia berperan tinggi. Ternyata di manajemen agribisnis itu kan ada matematika bisnis, ada ini karena anak saya jurusan IPA. Iyalah kawan, masuk Dan dikit. dia itu Sementara satu belum kelompoknya itu diakui kawan. paling pintar. Kamu mau sih masuk sini gitu. Malah temennya begitu. Ah, Sebenarnya kalau dia suka di sini saya siap mensupport ya, mau langsung nanti S2, S3, saya sangat mensupport. Jangan langsung Tapi di situ. kayak anak saya ini tahun ini mau ikut SNBT lagi dan saya maunya juga milih itu yang sesuai itu apa ya? Dia senang menjalani di situ. Nah, anak saya sarankan ikut webinar ini juga. Terjadwal besok di hari Senin. Ternyata ada sesi lagi ya habis Lebaran. Insya Allah saya daftar. Nah, Minimal 3 tahun. menurut Mas Alvan ini bagaimana ya? Karena masuk situ. kalau manajemen Jadi kalau bisnis itu ya, kalau saya ya sebenarnya meskipun saya di kesehatan, saya juga suka di langsung di pertanian seperti itu. oleh Dan Pak. anak saya ini sebenarnya kuliah bisa mengikuti dengan baik, tapi kayaknya kok masih setengah hati seperti itu. Ya. Kalau kawan, Baik, Bu. Saya bisa jawab sedikit, Bu. Jadi kalau saya bisa profiling sebatas informasi yang tadi disampaikan, anak ibu punya kecerdasan yang tinggi. Orang-orang yang kecerdasan yang tinggi itu butuh tantangan tinggi, Bu. Tantangan dia menjadi demotivasi itu karena nggak banyak tantangan yang dia dapat. Dia terlalu mudah. Pertanyaannya tinggal di manajemen agribisnis, selain tantangan pelajaran, tantangan apa yang lebih besar yang bisa di-solve sama putra-putri ibu? Putra atau putri, Bu? Putri ya? Putri. Putri. Nah, karena di manajemen agribisnis itu sangat banyak tugas kelompok ya, Pak Alvan. Jadi sepertinya aku kan males mama jadi seperti gendong teman-teman ini. Misalnya di kelompok itu yang yang pinter itu misalnya hanya 2 yang lain. Kira itu anak IPP pinter-pinter, ternyata enggak juga. Harusnya kalau saya Karena saya dulu SMA-nya unggulan, sempat ikut lomba-lomba gitu juga. Nah, akhirnya kalau saya kan di kedokteran tuh memang ada ini ya, tugas kelompok itu ada, tapi kan itu kedokteran kita kan skill individu, Pak Alvan. Akhirnya anak saya itu ingin masuk yang skill seperti itu. Betul, itu ada level kompetitif yang hilang ya, yang tidak dirasakan itu. Ya, karena memang SMA-nya memang sering ikut berkompetisi, cuma di kedokteran gigi itu kan dia maunya di Jawa. Saya kan tinggal di Kalimantan Timur ini. Sebenarnya kalau peluang itu di Kalimantan Timur masih sangat besar ya. Kalau di Jawa itu anak saya maunya UI, UNER. Nah, sedangkan di Kalimantan Timur ini ada universitas. Ya, tapi anak saya itu tidak mau di Kalimantan. Itu sudah. Jadi kalau mau masuk Mula Warman kan mudah seperti itu. Ya, saya agak seberat di Jawa. Nah, tapi anak saya itu tidak mau, sudah Jawa minded seperti itu. Jadi sarannya gimana gitu, Mas Alvan? Ya, baik. Memang ini nanti lebih objektif kalau kita bisa saya ngobrol langsung dengan putri ibu ya, karena beberapa harapan kan pasti bisa perlu penggalian yang lebih dalam. Tapi singkatnya tadi saya setuju. Jangan biarkan anak ibu underachiever, karena ada orang-orang yang tidak termotivasi karena terlalu sulit atau terlalu mudah. Kelihatan anak ibu ada di yang kondisi yang kedua, terlalu mudah kondisinya. Jadi dia tidak mau meningkatkan kapasitas dirinya, merasa apa yang sekarang dia ini saja sudah cukup, itu malah bahaya, Bu. Yang kedua, kelihatannya dia tidak melihat manajemen agribisnis ini dari sisi prospek kerja yang cukup oke. Itu nanti bisa ditanya, Kak, kalau nanti lulus seorang lulusan manajemen agribisnis itu bisa bekerja di mana sebagai apa? Seperti itu kira-kira, Bu. Jadi kalau belum ada bayangan terhadap tantangan yang besar juga di profesinya, dia juga pasti akan ogah-ogahan kuliahnya. Jadi saya mendukung untuk ambil lagi, karena nggak apa-apa, Bu. Sampai 3 tahun setelah lulus itu masih boleh. Jadi peserta UTBK tuh boleh. Selama ibunya dan orang tuanya bisa legowo soal uang yang sudah hilang. Bisa diulang lagi dari awal. Saya mensupport sih, saya kasih kesempatan, tapi untuk kali ini saya tidak mau, istilahnya pilihannya itu memang kalau bisa sudah, nanti jangan ikut lagi, nanti terlalu banyak waktu terbuang seperti itu kan. Jadi benar-benar akhirnya saya sarankan ikut webinar ini dan saya kasih kebebasan memilih. Tapi kadang anak ternyata dikasih kebebasan memilih itu bingung, karena itu
Saya tidak memaksakan kamu harus di sini, tapi silakan memilih sesuai ini. Tapi malah bingung. Ya, saya khawatirnya dia pilihan manajemen agribisnis itu hanya pilihan yang karena mudah saja, Bu. Karena beda sekali dengan pilihan pertama yang keduanya kan. Iya. Jadi sehingga memang awak nak mulai. Nah, itu yang kalau boleh jujur, apakah tergiur sama IPB-nya sehingga yang penting masuk, pilihan ketiga itu juga bahaya. Kebetulan Tuhan buka kulatiku itu disuruh buka kan. Iya, baik, terima kasih. Nanti saya terima kasih. Berencana tepat ya. Saya pikir anak ibu pasti sangat cukup kuat untuk mendapat beban yang tinggi seperti sains data itu kan juga bagus sekali. Jadi kalau tidak mau di kesehatan gitu. Iya, tapi dia ini kurang suka di teknik ini. Mas Alvan. Maksudnya sebelum kimianya lebih oke. Kenapa? Kimia, boleh lah. Biologi lebih. Iya, SMA kemarin sempat ikut lomba-lomba kimia seperti itu. Tapi misalnya ambil jurusan-jurusan kimia itu ini tidak minat juga karena kemarin kan lombanya kimia. Bagaimana kalau ambil jurusan yang terkait? Ya kemarin kan untuk lomba aja. Aku sih mau belajar ini, tapi kalau untuk ambil jurusan yang terkait ini tidak mau. Nah, makanya saya ini bingung juga. Ada ini maunya apa sih? Iya, betul. Siap. Halo, sekolah dengan untuk Oke. Terima kasih Bu Sri, itu dulu. Nanti bisa lebih lanjut karena ini sebenarnya cukup kompleks pertanyaannya, jadi saya tidak bisa menjawab lebih detail lagi. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Izin Pak Agung, sebentar ada chat juga dari dari Ibu Setiandari. Kalau prodi sastra Inggris dan bimbingan konseling bagaimana prospeknya Pak? Saya jawab dulu yang bimbingan dan konseling ya Bu. Bimbingan konseling itu sekarang sudah banyak lulusannya. Kalau ingin jadi guru, pastikan punya keterampilan IT yang tinggi. Sekali lagi, ini karena kami ada di dunia ini, kalau sebatas nilai bagus saja, itu kurang dicari. Kalau mau punya bargaining yang lebih mantap gitu ya, biar langsung beda dengan yang lain, jadilah seorang guru yang pedagogiknya bagus, tapi juga penguasaan teknologinya bagus. Itu akan dicari. Dan targetkan kalau memang alasannya lebih pada finansial, targetkan sekolah-sekolah swasta dengan kemampuan bahasa Inggris kita yang tentu juga harus dilatih. Apalagi tadi Ibu bilang ingin yang salah satunya bahasa Inggris ya, wah itu oke. Jadi gabungkan kemampuan bahasa Inggris dengan kemampuan pedagoginya dan teknologinya. Oh itu akan dicari semua sekolah. Itu Bu. Awak tuh kalau sastra Inggris bebas gitu. Cuman yang awak ndaknya tahu tuh kalau aduh itu sesungguhnya saya sekarang belum punya bayangan. Kecuali memang payulahnya jadi misalnya kesehatannya udah senang. Apa ya? Apa yang dewe? Kemudian mau sekarang itu kalau mau kita bisa bekerja sama dengan banyak. Ini mungkin ada satu pekerjaan yang Bapak Ibu belum familiar. Ada namanya agensi translator. Tapi ini juga akan mudah sekali nanti digantikan sama AI. Kan kita tahu banyak channel YouTube dari luar, dari Rusia yang dinikmati sama para viewers di Indonesia. Jadi mukanya Rusia tapi ngomongnya bisa bahasa Jawa gitu loh. Nah itu kan mereka akan menghubungi orang di Indonesia, siapa saja agensi yang bisa membantu menerjemahkan suara dan captionnya jadi bisa dinikmati dengan orang Indonesia, pasar di Indonesia. Tapi itu saya pikir juga sekarang sudah semakin canggih. Jadi untuk sastra Inggris juga semakin berat sebetulnya. Harus punya keahlian lain. Kalau memang jago bahasa Inggris, dialihkan ke pekerjaan yang lain yang relatif sulit untuk digantikan sama AI. Tapi kalau tadi mau bimbingan dan konseling boleh sekali. Kalau mau jadi guru, itu sangat dibutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang baik. Apalagi sekolah internasional gitu-gitu pasti dicari. Itu Bu Setiandari, terima kasih. Pak Agung, monggo. Ya, Mas mau pertanyaan berkaitan saat ini baru jurusan aktuaria. Iya. Kalau boleh tahu itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana alumni itu memberi sekarang ini kalau kita lihat ya, alumni satu universitas itu akan memberikan, khususnya untuk PTN yang besar, itu memberi dampak bagi karir seseorang. Nah,
ini kedepannya apakah akan masih seperti itu? Karena kebetulan saya di multinational company saat ini bidangnya di oil and gas. Kemudian kalau saya lihat di teman-teman saya yang di BUMN, mereka cenderung rata-rata meskipun mereka pintar dan segala macam, salahnya itu karena alumni. Jadi mereka itu istilahnya ada gerbong-gerbongan seperti itu. Nah, kira-kira ke depannya ini seperti apa? Itu aja, makasih Mas. Baik, saya tertarik jawab yang kedua dulu Pak Agus. Karena begini, alumni saya tidak memungkiri itu pasti akan sangat membantu. Itu jadi poin plus kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan pertama. Tapi yang jelas Pak, izin, saya ingin anak-anak kita punya kemampuan lain selain dihargai karena alumni saja. Contoh, kalau BUMN sedang besar-besaran dan yang diterima hanya dari UI saja, dan anak kita bisa berhasil masuk, pertanyaannya berarti anak kita hanya dihargai sebatas alumni UI. Ini sangat berbahaya. Kalau anak kita nggak betul-betul berkompeten, artinya tahun pertama, tahun kedua bisa melewati. Tapi tahun ketiga, jangan-jangan anak kita bisa digantikan dengan alumni UI yang lain. Karena dia tidak punya keunggulan kompetitif, apapun. Hanya sebatas karena alumni UI saja. Mungkin di awal bisa masuk, ya. Tapi pengembangan kompetensi itu menjadi utama. Maka kalau ditanya apakah lebih baik lulusan dari kampus UI tapi tidak punya kompetensi yang tinggi, atau yang kedua bukan dari kampus terbaik tapi punya kompetensi yang tinggi, dibuktikan portofolionya banyak, pengalaman kerja dia banyak, dia bisa diandalkan, nah, lebih baik tentu yang kedua. Akan tetapi kalau bisa menjadi pilihan ketiga, yaitu ada di UI dan kompetensinya tinggi, itu jauh paling ideal. Jadi pastikan tetap kalau kita sudah yakin sama jurusan Pak, bukan berarti nggak boleh kan tadi seperti yang saya sampaikan di awal, nggak boleh masuk UI. Kalau sudah yakin sama jurusan, misalnya seperti Bapak di oil and gas, di pertambangan, cari kampus terbaik, karena itu akan membantu banyak. Dan kalau sudah ada di sana, pastikan kita jadi one of the best di sana. Salah satunya bisa dibuktikan dari ITK-nya oke, pengalaman kita ikut project dengan alumni, dengan dosen, itu akan jadi nilai plus. Jadi bukan sebatas mahasiswa kupu-kupu yang hanya mengandalkan identitas sebagai alumni ITB-nya saja. Jangan. Tapi bisa diandalkan di keilmuannya di dunia kerja. Itu selain bisa lebih mudah masuknya, akan menjaga kehadiran kita ada di sana. Karena kita terbukti diandelin. Kalau kita coba sebatas masuk, nggak perform, akhirnya kita gampang digantikan dengan alumni dari kampus yang sama. Kira-kira itu Pak yang pertama. Yang kedua, yang pertama soal aktuaria. Izin saya sudah share screen. Secara nama, aktuaria masuk dalam 10 besar Pak, pekerjaan yang akan growth sampai 2034 berdasarkan data dari Kementerian Tenagakerjaan US. Aktuaris ini. Apa masalah aktuaris ini? Aktuaris adalah tenaga profesional yang menggunakan keilmuan matematika, statistik, dan data, pengolahannya menggunakan komputer, khusus pada industri asuransi atau yang berkaitan dengan risk management, manajemen risiko. Jadi yang menghitung mungkin mudahnya ya, kalau ada perusahaan asuransi, seorang untuk bayar premi kan besarannya tertentu kan akan sangat bergantung dengan risiko yang dimiliki. Laki-laki usia berapa, apakah kondisi kesehatannya sudah berat, apakah ada kebiasaan merokok, dan itu kan itu variabel-variabel yang harus dipertimbangkan. Itu sederhananya. Nah, tapi kan juga perusahaan-perusahaan tambang seperti oil and gas kan juga pasti ada perhitungan risikonya ya, untuk misalnya jaminan modal dan lain-lain. Nah, jaminan yang bukan manusia itu kan juga harus dihitung. Aktuaris akan ada di sana. Nah, beda dengan sains data. Kalau sains data sama-sama mengolah data. Jadi ini turunannya dari matematika terapan sama statistik, tapi tidak spesifik pada industri asuransi atau manajemen risiko. Kalau sains data lebih umum, mengolah data apa tadi? Data penjualan, data marketing,
data habit user di IT akan dipakai, bahkan data e-commerce gitu contohnya, macam-macam. Kalau saya misalnya, jadi ini lebih pada aplikasi industrinya. Jadi spesifik kalau aktuaria pada dunia asuransi. Karena kita tahu kalau sudah hubungannya sama kesehatan dan garansi, manusia sepertinya tidak akan mau mengambil berjudi dalam tanda kutip lebih lama gitu ya. Jadi kalau sudah ada yang menjamin akan jauh lebih tenang hidupnya, sehingga dunia asuransi atau yang berkaitan sama manajemen risiko akan semakin dibutuhkan, sehingga aktuari ini menjadi memang primadona dalam 5-10 tahun terakhir, dan masih akan ini sesuai dengan prediksinya tenaga kerja di US, Pak, masih 22% pertumbuhan per tahun. Kira-kira itu Pak Agung, dan sedikitnya menjawab. Jadi kita lanjut izin ke pertanyaan Ibu Sri Wahyuni. Anak saya laki dan hobi otak-atik sepeda motor, dia tertarik di bidang Oke. Saran saya Bu, pertimbangkan untuk masuk atau fokus pada kendaraan listrik Bu. Jangan combustion lagi, jangan yang bensin lagi. Itu sudah banyak orang yang ahli. Kalau kita pengen dicari banyak orang, jadilah yang punya keterampilan yang langka. Salah satunya adalah ahli atau terampil pada kendaraan yang spesifik, kendaraan listrik. Itu sekarang orang lagi baru mulai. Jadi kalau anak kita sudah masuk di tahun ini atau tahun depan, lalu cepat mengejar, karena saya yakin eranya setelah era mobil bensin, kemudian mobil listrik, berikutnya hidrogen. Itu akan jadi bahan bakar alternatif. Jadi jangan berhenti di bensin saja. Dan itu ambilnya yang diploma nggak masalah Bu, D4. Jadi gelar nanti STR, Sarjana Terapan. Sudah Probolinggo langsung lah ke ke Bali. Kira-kira itu Bu Sri Wahyuni ya? Itu pulang, ya kan? Nah, jadi apa namanya? Terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian kampusnya itu di mana ya Pak ya? Ambil Politeknik saja Bu. Politeknik Bandung misalnya. Kita ambil contoh, coba di misalnya yang kendaraan. Karena misalnya ada program studi, nah ini teknik otomotif kendaraan tempur, Politeknik Angkatan Darat, pemeliharaan kendaraan ringan. Keling karena kursi meja gede kan? Itu nih awak ngeli. Ini ada Akademi Komunitas Toyota Indonesia, tapi ini D2 ya. Ibu tuh ngenyuruh. Ibu bisa manfaatkan website pemerintah ini Bu, BNPT. Banget apa namanya? Awak enggak tahu. Atau ketik aja kata kunci motor, ini motor pesawat tadi ya. Kalau Cino itu apa tuh? Atau perakitan. Ya. Yang ngenyuh. Sangat sedikit. Otomotif misalnya. Nah, ini Bu, teknologi rekayasa otomotif itu banyak Bu. Awak udah tahu tuh kan awak dusun kan. Awak enggak mungkin ngeli. Nah, ini banyaknya kan yang diploma 4. Ada gitu kan. Gelarnya sarjana juga, sarjana terapan, malah lebih terampil, lebih bagus. Kalau ngambil teknik mesin akan lebih banyak pada perhitungan analisisnya. Kalau nggak terbiasa dengan matematika tingkat tinggi, berat nanti. Kalau lebih senang pada praktik, lebih baik ambil yang D3 D4. Yang lebih cocok rekayasa otomotif ya Pak ya? Ya, teknologi rekayasa otomotif. Kalau percaya aja Bang. Terima kasih Pak. Kalau ada sama-sama. Kalau depan ada kata pendidikan, kalau depan ada kata pendidikan, berarti akan jadi guru di SMK. Tapi kalau misalnya ke situ agak seperti pendidikan vokasionalnya nanti jadi guru SMK. Jangan nutup mati lah sama itu. Teknologi otomotif itu berbeda ya Pak ya dengan teknologi rekayasa otomotif ya, lebih baik dengan rekayasa. Jangan untuk melihat seberapa beda Bu, untuk melihat seberapa beda, Bapak Ibu pastikan sering lihat yang namanya silabus. Nanti Ibu cari silabus itu apa yang akan anak kita pelajari. Pilihan kan ke kita, karena tidak paham itu bikin kita antipati. Kemudian kini ini bukan nyoyo. Itu kan pada saat yang jelaskan tadi, bukan berarti nyo pengelola. Nah ini Bu. Nah asumsi gitu kan cari jurusan ini di buku kita googling. Dah, kini itu yang jelaskan itu, tapi mengelola sistem.
Bukan. Ini belum muncul ya. Artinya keuntungan dia udah ada langsung. Udah ada. Bapak Ibu bisa gunakan Google untuk mencari silabus teknologi rekayasa otomotif untuk melihat nanti selama 4 tahun anak kita akan belajar apa saja. Lalu dibandingkan dengan misalnya teknik mesin atau teknik rakitan atau gaya yang bicara, lain. melatih meyakinkan orang. Ya melatih kita enggak mau Bapak ini coba Gitu. Pak. Aku nak nyetes. Agak lama. Itu kan. Kira-kira itu Bu Sri Wahyuni. Mudah-mudahan ada kata kunci sekarang sudah dapat, teknik mesin otomotif atau teknologi rekayasa otomotif. Itu menjadi pilihan yang paling dekat dengan hobi anak hari ini. Dan kalau sudah masuk sana nanti ambil spesifik yang tadi yang saya sarankan, kendaraan listrik. Ambil yang spesifik kendaraan listrik. Karena kalau tidak salah sekarang lagi juga akan didorong konversi dari motor bakar menjadi motor listrik, itu akan ada programnya. Baik Pak Alpan, terima kasih atas jawabannya. Kalau tinggal Sama-sama. beli kawan sih kau kan baca. Iya, banyak itu. Kawan-kawan. Bapak Ibu ada lagi, kita sudah di Mas penghujung. Alvan mau tanya satu lagi boleh nggak? Boleh. Kalau mau melihat masing-masing jurusan itu berapa sih kapasitas terimanya sama passing grade-nya itu di mana ya? Itu baca kau. Ini tadi sudah kita aja diskusi. mungkin Ibu belum SNPMB ya. Mau masuk dari jalur apa dulu? Nanti ada di sini. Prestasi, iya. Kalau prestasi ini yang UTBK, yang SNB itu juga ada. Ya tampung bisa. Oke, baik. SNPMB ya. snpmb.id. Betul. Ini kemarin ada fun fact, Bu. Pendaftaran SNBP-nya sudah ditutup, tapi kuotanya baru dirilis. Itu banyak yang marah-marah anak-anak yang kelas 12 sekarang. Jadi ini pemerintah terlambat merilis. Ya, tapi kita bisa gunakan data tahun lalu sebagai rujukan sebetulnya. Buat acuan ya. Itu saja buat acuan ya, karena tidak akan jauh berbeda. Hanya saja memang kalau soal kuota, ngomong-ngomong soal kuota, kemarin itu Kementerian Ristek Dikti itu dipanggil sama DPR karena ada isu bahwa PTN akan dibatasi kuotanya. Karena PTN marah, Bu. Sekarang itu PTN tuh seperti apa ya? Kalap untuk mencari mahasiswa baru. Jadi mereka buka seluas-luasnya, buka cabang kampus di banyak tempat. Akhirnya menyerap banyak mahasiswa untuk mengejar UKT penerimaan gitu ya. Tapi akhirnya yang swasta jadi kekurangan mahasiswa. Jadi swastanya marah, lapor ke DPR, kira ditetapkan kemungkinan besar tahun depan kuota mahasiswa PTN dikurangi. Tidak jadi sebesar tahun ini dan tahun sebelumnya. Mungkin itu bocorannya. Atur nuhun Bapak Ibu, itu kita bisa ikuti perkembangan nanti. Sama-sama. Saya sangat berterima kasih Bapak dan Ibu menyimak sampai akhir. Ibu Stiandari, Pak Agung Purwanto, Ibu Anna Hanifah, Kak Fairi, Ibu Lena, Bu Nita, Kak Rasya, Ibu Santok, Ibu Sri Endrayati, dan Ibu Sri Wahyuni sudah bergabung sampai akhir. Dan saya berdoa mudah-mudahan proses perencanaan kuliah Bapak dan Ibu bersama putra-putri terus berjalan gitu ya, dan semakin rasional dengan buka wawasan baru yang sudah kita dapatkan di hari ini. Kita tunggu juga kalau Bapak Ibu berkenan untuk lanjut konsultasi bersama kami setelah Lebaran, nanti bisa dijadwalkan untuk penggalian lebih objektif lagi. Ternuhun, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat menunaikan ibadah Ramadan yang tinggal sebentar lagi untuk yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alvan undur diri. Terima kasih Bapak Ibu. Keluarnya.